Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyis salihin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa imamis salihin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para asatidah, ustadzat, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu karena sangat banyak para asatidah, ustadzat, termasuk para pimpinan Wahda Islamiyah dan tokoh-tokoh masyarakat dari Sulawesi Selatan, dan tadi mungkin sudah disebutkan juga dalam sambutan-sambutan. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang mubarak ini, Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam acara tablik akbar dan silaturahim Syawal 1445 Hijriah. Dan saya secara khusus, secara pribadi mengungkapkan rasa syukur yang sangat besar kepada Allah SWT atas segala taufik dan rahmatnya, atas segala kemudahan yang diberikannya kepada kita semua, sehingga kehadiran yang luar biasa secara offline di masjid ini, baik para hadirin yang memenuhi aula masjid atau ruangan utama masjid, di hadapan saya juga para ibu-ibu, para akhwat hadirat ya, di belakang, di atas, dan mungkin juga di bawah penuh. Tadi saya waktu hadir di masjid ada ratusan orang yang belum bisa naik ke atas, anak-anak muda ya, yang belum dapat tempat. Dan saya katakan, kalau tidak dapat tempat, saya mudah-mudahan bisa dengarkan dari mic masjid keluar. Kalau tidak, ikuti secara Zoom ya, sebagaimana yang sekarang ini diikuti oleh banyak dari kaum muslimin dan muslimat di berbagai provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Secara khusus saya juga menyapa kepada seluruh yang mengikuti secara suara saja atau suara dan gambar, baik yang di dekat masjid maupun yang online di seluruh Indonesia. Antum semua tidak kurang pahalanya insya Allah, sebab ketidakhadiran antum di sini hanya karena ada halangan yang memang tidak mungkin untuk antum bisa atasi kecuali dengan masyaqqah, bahkan masyaqqah balighah ya. Dan antum ma'dzurun, dan insyaallah dengan keikhlasan, dengan kesungguhan akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang hadir di sini. Sekali lagi, kalau dengan keikhlasan dan dengan kesungguhannya. Kita bersyukur bahwa tablik akbar di Kabupaten Maros ini ya bisa kita laksanakan dengan baik, alhamdulillah, tidak kurang dari apa yang kita laksanakan di Goa ya pada tahun lalu. Kita akan mendengarkan nanti laporan tentang kehadiran ya hari ini, apakah juga sama atau melebihi kehadiran secara offline dari yang tahun lalu di Kabupaten Goa. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak terlepas dari kerja keras para pengurus DPP Wahda Islamiyah, termasuk DPD, DPW Sulsel dan DPD Maros, juga para panitia, ikhwah dan akhwat, serta semua dari yang telah membantu, termasuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Maros. Untuk itu saya secara khusus dan secara pribadi dan mewakili seluruh pimpinan, seluruh pengurus Wahda Islamiyah
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Tabligh akbar ini datang setelah dua momentum besar yang kita lewati, Ramadan dan Idul Fitri, ya. Kemudian pengumuman Mahkamah Konstitusi dan KPU yang menandai berakhirnya proses Pilpres atau pemilu 2024 di negeri kita tercinta. Maka sesungguhnya tabligh akbar ini menjadi sesuatu yang sangat penting dari sisi momentumnya. Sebab pasti banyak orang ingin mendapatkan hikmah-hikmah, mendapatkan pelajaran-pelajaran, dan mungkin juga ingin mendapatkan arahan-arahan. Bagaimana seharusnya kita sebagai muslim, ya, di satu sisi setelah Ramadan dan Idul Fitri, dan bagaimana kita sebagai muslim dan sebagai anak bangsa Indonesia di sisi lain setelah pengumuman MK dan penetapan KPU itu, ya. Mudah-mudahan cukup waktu insyaallah, ya, dan yang terakhir saya jadikan dari bagian akhir saja, ya, karena memang urutannya seperti itu, ya. Tapi kalau saya lupa boleh diingatkan nanti, ya, boleh diingatkan. Dan sebagian orang lebih suka yang terakhir itu, ya, mau dengar bagaimana ini sikap kita setelah pengumuman MK dan pengumuman KPU. Maka untuk mereka baguslah saya taruh di akhir supaya jangan pulang, ya, sebelum berakhirnya tabligh akbar ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita dalam tabligh akbar ini adalah kesolehan utuh untuk bangsa unggul. Atau kalau mau yang lebih panjangnya, dengan kesolehan yang utuh kita wujudkan bangsa yang unggul. Itu panjangnya. Kalau mau jami' mani kita bisa pendekkan. Kesolehan utuh bangsa unggul. Ya, ini kata orang Arab baligh, ya. Kalau sedikit kata-katanya tapi maknanya luas dan dalam. Kesolehan utuh bangsa unggul. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba, ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama dan tidak membosankan, ya, bagaimana menguraikan sedikit tentang apa itu kesolehan utuh untuk mewujudkan bangsa unggul. Bangsa unggul saya yakin semua orang udah paham. Itu salah satu kata daripada bangsa maju, bangsa jaya, ya. Seperti juga Indonesia emas dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, apa itu kesolehan? Apa itu kesolehan utuh? Dan mengapa kita perlu bahas ini? Tentu motivasi utamanya atau sebab utamanya kita bahas ini karena kita baru saja melewati satu momentum luar biasa yang berkaitan dengan kesolehan. Apa itu? Tiada lain Ramadan Mubarak, bulan suci Ramadan yang penuh berkah 1445 Hijriah, di mana sesungguhnya bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya yang saya tidak akan singgung di sini, karena itu materi-materi yang kita sudah terima sejak sebelum Ramadan dan kemudian selama Ramadan. Tapi saya ingin mengatakan satu hal. Menurut kajian saya yang lemah, ya, sependek pemikiran saya, bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan, ya, sepanjang tahun yang mempunyai paket lengkap dan sempurna untuk mewujudkan kesolehan utuh itu. Bahkan bisa mengalahkan bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulhijjah yang agung, yang di sana ada jihad bagi para wanita, yakni haji al-mabrur. Di sana ada 10 hari
yang merupakan hari-hari terbaik dunia di bulan Zulhijjah itu. Tapi saya berdasarkan kajian sambil menyiapkan materi ini sejak Ramadan, karena ini menjadi salah satu poin yang saya sampaikan dalam khutbah Id, yang juga disinggung dalam khutbah Id seragam DPP Wahda Islamiyah, ya. Saya katakan disinggung karena disebut, ya. Saya sampai pada kesimpulan memang bulan Ramadanlah satu-satunya bulan yang mempunyai paket yang lengkap dan sempurna untuk mewujudkan kesalehan yang utuh itu. Dan disinilah menariknya kajian itu insya Allah. Dimulai daripada takut kena ya. Oh, ya. Ya, saya minum dulu. Untuk memudahkan, saya tidak langsung kepada apa-apa yang terdapat di bulan Ramadan itu. Tapi dimulai daripada isyarat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang semuanya juga kita sudah sering dengar, bahkan mungkin semua kita sudah hafal. Di ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Ya. Semoga kalian bertakwa. Kalau dalam terjemahan yang lebih tepat, kata para ulama, niscaya kalian akan mendapatkan ketakwaan, menjadi orang-orang muttaqin. Ya. Dan kata muttaqin atau kalimat orang-orang yang bertakwa, itulah sesungguhnya kata lain daripada orang-orang soleh seutuhnya. Ya. Jadi berangkat dari situ. Ayatnya kita insya Allah semua sudah hafal, tapi supaya berkah tidak mengapa juga kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niscaya kalian akan menjadi orang bertakwa, atau mudah-mudahan atau semoga kalian menjadi orang bertakwa dengan melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Dan ternyata puasa Ramadan ini tidak berdiri sendiri. Puasa Ramadan ini disertai dengan rangkaian amaliyah Ramadan dan ma'ani, ya, atau makna-makna, nilai-nilai yang harus dijaga untuk benar-benar mencapai la'allakum tattaqun. Ya. Saya sebetulnya agak confused waktu menyiapkan materi ini, terutama kalau untuk khutbah karena waktunya pendek. Tapi untuk tabligh akbar waktu yang panjang agak lebih lega. Namun demikian, saya di pesawat tadi tidak bisa tidur, ya, karena begitu banyak yang saya baca juga ternyata dari para ulama tentang masalah ini. Ya, baru tadi saya coba download banyak sebelum naik pesawat dan saya baca subhanallah. Salat lail kita masyru', ya, masyru' secara khusus kecuali tarawih di masjid. Dan ini dalilnya yang paling kuat adalah ayo ini para masyayikh ini adalah ijma'. Iya. Ini dalilnya adalah ijma'. Ini kalau mau cari dalil nassi agak sulit, ya. Kalau dia dalil nassi yang nassun sharih sulit. Tapi alhamdulillah di sinilah pentingnya belajar ilmu. Ketika kita belajar bahwa usul tasyri' itu ada 4. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Dan kita juga tahu terkadang ijma' bisa lebih kuat daripada nusus. Ya, secara tersendiri. Karena kalau ijma pasti ada nasnya. Hanya nasnya tidak sharih. Karena kalau dia sharih, ijma hanya memperkuat saja. Dan banyak ijma'at, cuma kita yang sering tidak memperhatikannya. Ya, kalau mau dikait-kaitkan sedikit dengan materi kedua, salah satu ijma' para ulama
adalah menerima pemerintahan ya yang rasa kerajaan. Ya. Nggak apa-apa ini kita sebut. Ya. Ya, kita sebut itu. Wah, nanti bilang Ustadz ini jangan-jangan sudah berubah. Tunggu, bukan itu. Ya. Yang saya maksud adanya khilafah Umayyah dan khilafah Abbasiyah itu bukan kurun yang sedikit. Ya, hampir 1000 tahun. Ya. Ini sebagai contoh. Ya. Ya. Jangan dibawa kemana-mana dulu ini. Ya. Dan jangan bandingkan khilafah di sana dan pemerintahan di zaman yang mana-mana gitu. Ya. Ya, di negeri sana dan di negeri Konoha, jangan dibandingkan. Ya. Supaya tidak keliru. Saya hanya beri contoh saja. Baik. Yang kedua apa tadi? Apa ibu-ibu? Salat taruh. Yang ketiga, ya kita urutkan yang sangat dekat kepada Al-Quran. Kepada Ramadan. Dia adalah baca Al-Quran. Ya, sudah terlanjur disebut. Ya. Bocor soalnya. Kenapa sangat lekat? Di ayat-ayat puasa Quran sudah disebut. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan masih berlanjut lagi faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dan juga salah satu nama Syahrul Ramadan Syahrul Quran, dan lebih daripada itu. Nah, ini coba lihat pendalilan. Pendalilan kalau tadi itu sebetulnya isyarat. Pendalilan yang lebih kuat adalah bahwa perbuatan Nabi SAW, betul? Kan dalil itu setelah Quran adalah sunnah, dan sunnah itu selain qauliyah adalah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Tidak pernah Nabi SAW membaca Al-Quran lebih intensif dari bulan Ramadan. Dan inilah yang diikuti oleh as-salafus soleh. Ingat, as-salafus soleh, kaum salaf yang soleh. Memang tidak semua salaf. As-soleh bisa mengikuti Nabi SAW sampai pada jumlah bagaimana mengkhatamkan Al-Quran. Di antara Imam Syafi'i rahimahullah sampai 60 kali khatam Al-Quran. Dan berbahagia kita keluarga besar Wahda Islamiyah, warga Sulawesi Selatan dan warga Indonesia, bahwa tahun ini ada anak Wahda, anak di Sulsel, anak Indonesia mengkhatamkan Quran 60 kali. Allahu Akbar. Ini prestasi. Ini lebih hebat dari prestasi Indonesia mengalahkan Korsel. Walaupun itu juga prestasi. Ya. Bukan hal gampang. Jangan salah paham. Kita mengecilkan, tidak. Saya katakan itu juga prestasi. Indonesia mengalahkan Korsel itu juga sejarah. Ya. Ya, terutama kalau ada Ustadz Jama'in di sini. Ya, dan para pemain bola. Saya juga dan Ustadz Yusran. Ya. Malah kalau ada Ustadz Jahada juga. Ya. Ustadz Qasim. Semua pemain bola ini. Baik. Jadi Quran. Qiraatul Quran wa tadabburuhu. Ayo. Itu yang ketiga. Yang keempat. Masya Allah. Jangan-jangan sudah pernah bocor ini. Sedekah. Betul sekali. Ini sangat lekat. Sangat lekat dengan Ramadan. Dia sebetulnya itu ada dalil umum, ada dalil khusus. Ya. Jadi di sedekah satu nama saja. Kalau mau judul yang lebih besar, berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Ini dalil umum. Nabi SAW sangat pemurah. Tapi di bulan Ramadan menjadi lebih pemurah. Ya, saya tentu akan lebih banyak pada terjemahan saja. Mengingat waktu, dan ini depan saya Masya Allah. Orang-orang yang rajin kajian. Sebab ini juga pengantar. Belum pada inti materi kita. Jadi di bulan yang sangat pemurah. Dalil umum, dalil khusus. Kita lihat bahwa di bulan Ramadan ada anjuran untuk berbagi. Yang sangat luar biasa pahalanya. Ya Allah, saya kalau merenungkan ini, dan saya sering ceramahkan.
Saya selalu terharu betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilakukan semua orang. Orang kaya maupun orang miskin. Dengan pahala yang tidak berbeda. Apa itu? Ayo, ini tes case saja. Apa? Memberi buka puasa. Subhanallah. Memberi buka puasa. Ya. Memberi buka puasa ini ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan tahun depan kita ingat lagi. Saya kadang-kadang menyesal. Kalau sudah lewat beberapa puasa, belum sempat memberi buka puasa ya Allah. Menyia-nyiakan kesempatan. Padahal walaupun cuma air segelas, itu termasuk. Sebutir korma, ya. Tidak harus makanan lengkap. Bahkan kalau bisa, ini diatur. Bagaimana Ustadz? Masa pahala bisa? Saya bawa buka puasa, Ustadz Ikhwan bawa buka puasa. Saya bilang Ustadz jangan buka pakai itu. Ini mau saja kita pakai. Ya kasih mak. Yang kita pakai buka itu, yang kita bawa. Ya, sama-sama kita dapat pahala double. Oh insya Allah. Allahu Akbar. Ya. Apa bahasa Indonesianya memberi buka puasa? Apa bahasa Arabnya? Taftirus shaim. Dan saya temukan satu bahasa yang lebih baligh. Satu bahasa yang lebih singkat. Ya, lebih singkat untuk menggambarkan ini. Ini bahasa Portugis, mapabuka. Kebetulan kita di Maros, di daerah orang Bugis. Berbahagialah orang Bugis. Bahasanya ya baligh ya dalam masalah ini. Ya, coba cari bahasa lain. Memberi buka puasa dengan mapabuka. Tidak ada. Dan saya takut tadi salah, ya. Maka saya tanya orang Bugis, saya cek lagi, ya. Saya WA Ustadz Iskandar Kato, ya. Dia bilang betul Ustadz, betul, iya. Iya. Kenapa saya harus cek? Saya punya pengalaman yang agak ya menyedihkan dan menyenangkan. Pernah saya kira-kira 30 tahun lalu pergi ke Sopeng dan orang-orang bilang Ustadz di sini orang suka sekali kalau orang ceramah bahasa daerah. Maka dengan penuh percaya diri saya ceramah pakai bahasa Bugis dan saya lihat orang mengangguk-angguk. Wah, saya udah senang. Alhamdulillah. Begitu selesai ada satu orang yang datang, ya. Makasih Ndi, ya. Wisemuko. Napa kok mak guru mak bicara ogi? Ya. Ini tolong diterjemahkan ini karena roaming seluruh Indonesia. Dibilang terima kasih Ustadz, tapi saya tahu Ustadz baru belajar bahasa Bugis. Ya. Jadi mapabuka. Tapi karena kita di Sulsel ini dua bahasa sangat besar, tidak mengecilkan bahasa lain, bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Maka saya juga tidak mau membuat orang Makassar sedih. Orang Makassar juga ada bahasanya yang diambil oleh bahasa Arab. Atau bahasanya mengambil dari bahasa Arab. Apa itu? Bunduqiyah. Kata orang Makassar, mak bundu. Iya. Cuma saya tidak tahu ini orang Arab yang ambil atau orang Makassar yang ambil. Saya waktu pertama belajar bahasa Arab. Waktu pertama belajar bahasa Arab ini bukan main-main. Bukan sekedar bikin lelucon. Saya memang rasakan. Begitu saya ketemu kata bunduqiyah, saya langsung ingat bahasa Makassar, mak bundu. Iya. Kok sama dengan bahasa Makassar? Iya. Mak bunduqiyah, ya. Bunduqiyah dalam bahasa Arab senjata, ya. Mak bundu itu menggunakan senjata, ya. Dan biasa itu perubahan huruf-huruf dalam satu penyesuaian bahasa. Baik, jangan nanti ceramah ini menjadi ceramah bahasa, ya. Kita balik ke materi. Tadi yang berapa tadi? Yang keberapa? Keempat. Yang kelima. Ayo yang kelima. Yang betul-betul lekat dengan Ramadan dan tadi berurut ini. Ada yang dari awal sampai akhir, ada yang di awal-awal, ada yang nanti berikutnya. Siapa? I'tikaf. Masya Allah. Ini orang-orang cerdas semua. I'tikaf dan menanti Lailatul Qadar.
Ini dua hal sebetulnya, tapi supaya jangan banyak poinnya, gabung saja. Iktikaf. Tidak ada iktikaf yang sempurna kecuali di bulan Ramadan. Nah ya, yang masyru' secara khusus. Yang keenam. Yang keenam, ayo. Berurutan memang ini agak 50-50 lah langsungnya. Tapi kuat ya, bukan 50-50, lebih besar bahwa dia kuat. Ada kaitan dengan Ramadan. Apa itu? Yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Apa? Alhamdulillah. Ya. Doa dan zikir ini baik dengan dalil isti'nas maupun dalil khusus. Dalil isti'nasnya adalah doa-doa di witir kita. Ya. Dan itu oleh para ulama mengatakan al-asal pada doa-doa witir ini itu adalah di doa kunut di bulan Ramadan. Nah ya. Maka inilah yang diabadikan. Itu pun ada khilaf di antara ulama. Dan yang ar-rajih dia adalah pada setelah muntasaf Ramadan. Makanya dulu waktu saya kecil saya pernah kaget. Waktu kecil. Karena tidak tahu sunnah. Saya kaget. Kenapa ini di Masjid Taqwa dekat rumah saya? Ya, iya, Masjid Taqwa dipimpin tokoh Nahdlatul Ulama rahimahullah Syekh Muhammad Nur yang digelar dengan Nasirus Sunnah. Ya, belakangan baru saya juga paham makna dan hakikat Nasirus Sunnah itu. Beliau amalkan kalau sudah pertengahan Ramadan, saya dengar ada orang sholat lagi nih berjamaah ya, ribut-ribut gitu. Sementara saya berlatar belakang Muhammadiyah saat itu merasa aneh. Merasa aneh. Ya. Jadi dulu saya anggap aneh padahal itu sunnah, subhanallah. Ya. Ya. Maka mari kita lihat kekayaan kita di Indonesia. Apa yang dibawa oleh Ormas Muhammadiyah karena awal berdiri dan Nahdlatul Ulama luar biasa. Ya. Kelebihan-kelebihan yang telah mereka berikan. Nah, jadi dalil khususnya mana dalil khususnya? Ketika menunggu Lailatul Qadar. Ya. Nabi khususkan untuk kita membaca doa, betul? Kepada Aisyah radhiyallahu anha diberitakan hadis sahih. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baik. Yang keberapa tadi itu? Yang keenam. 6 ini secara khusus. Tambahannya ada 2 atau 3. Tambahan yang pertama adalah memperbanyak takbir. Dan ini binasil Quran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Karena itu masyru', disyariatkan di penghujung Ramadan perbanyak takbir. Bukan saja di masjid, di jalan, di rumah, dan sampai selesai sholat Id. Itu untuk Ramadan. Saya tidak usah bahas untuk Idul Adha. Yang kedua tambahannya adalah zakatul fitr. Ya, zakatul fitr. Mengeluarkan zakat fitri. Ini bisa dianggap tambahan dan bisa juga masuk menjadi amaliyah Ramadan. Ya, tambahan sebagai asal. Karena asalnya memang sesudah Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi dalam hadis sahih dikatakan bahwa boleh didahului 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Makanya ceramah Ustadz Salahuddin, ya, Guntung Al-Jenepontowi, ya, saya sempat ikuti, ya.
Entah di mana itu ceramahnya, tapi tidak penting isinya. Saya dengar menjelaskan tentang zakatul fitr. Apakah dia bagian atau bukan bagian Ramadan, ya? Maka tidak ada masalah. Boleh dianggap bagian, boleh setelah Ramadan, ya. Karena memang dia bisa masuk di sini dan di situ. Yang terakhir atau bukan terakhir, kalau mau tambah lagi. Tapi paling tidak yang terakhir sementara adalah apa? Salat Idul Fitri. Ya, salat Idul Fitri. Kenapa begitu penting? Karena ini sunnah muakkadah dan memang dikerjakan faura intiha Ramadan. Ya, tadi sangat penting sunnah muakkadah. Begitu pentingnya salat Idul Fitri, ya, satu-satunya ibadah, sekali lagi, satu-satunya ibadah yang kemudian menyuruh umat untuk hadir kalau bisa seluruhnya. Yang dikecualikan di sini hanya orang sakit dan yang menjaga keamanan. Ya, kalau orang sakit itu jelas itu dari syariat kita. Menjaga keamanan dari ijtihad saya. Iya, karena memang ini ijtihad ulama. Enggak mungkin kita berkumpul semua, ya, lalu keamanan dibiarkan. Bahkan wanita-wanita yang secara umum syariat Islam menyuruh wanita lebih bagus, lebih banyak di rumah. Ya, apalagi wanita yang dipingit itu dibawa serta kalau sholat Id. Karena apa? Tujuannya syiar Islam. Syiar Islam dan juga mendengarkan al-khair, mendengarkan kebaikan. Dan kata para ulama, kebaikan itu adalah khutbah Id. Ya, khutbah Id, ceramah Idul Fitri. Dan karena itu yang hadir pengajian jangan buru-buru pergi. Sesungguhnya pengajian itu adalah al-khair, ya, sebagaimana dalam hadis itu, ya. Artinya kita istiqnas, kita analogikan. Bahkan, nah, ini yang lebih luar biasa, lebih luar biasa. Mereka yang haid dan nifas pun, padahal judulnya apa? Salat Idul Fitri, kan begitu, ya. Kita diperintahkan membawa wanita-wanita yang dipingit dan yang haid dan nifas untuk datang ke tempat sholat Idul Fitri. Padahal nggak sholat. Tadi maksudnya itu syiar dan menyaksikan al-khair atau mendengarkan al-khair. Baik, masih ada tambahannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini juga bisa dikaitkan berdasarkan hadis, ya. Tapi kesahihannya ini kembali kepada para ulama berkenaan dengan hitungan, berkenaan dengan dia dikaitkan sebagai penyempurna dari bulan Ramadan. Baik. Ini saya harus kontrol jam 10.22. Ya. Mudah-mudahan jam 11 kita sudah selesai. Selain amalia Ramadan yang begitu lengkap dan sempurna, ya, juga amalia ini dibarengi dengan makna-makna yang luar biasa yang kalau dijaga oleh kaum muslimin yang berpuasa dan menjalankan amalia Ramadan itu, mereka akan menjadi soleh, yang orang-orang soleh yang seutuhnya. Ya, apa saja itu? Ayo, ini tes case lagi nih. Nilai apa yang pertama? Ada hadiahnya kalau mau. Baik, karena ini kurang populer, kadang-kadang lambat. Ya, saya mau urutkan, tidak apa-apa ya. Itu sudah benar. Saya urutkan, nilai pertama adalah nilai keimanan. Yang kedua nilai keikhlasan. Ya, sebab jelas sekali dalam hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban, bahwa bagaimana Ramadan, bagaimana puasa dan rangkaiannya bisa membawa kita menjadi muttaqin atau soleh yang seutuhnya kalau tidak berlandaskan iman dan keikhlasan. Dan yang kita maksud berlandaskan iman, perlu diingatkan bahwa iman ini harus diperbaharui.
Bukan semata-mata karena kita memang sudah orang Islam, tidak. Dan juga maknanya adalah keimanan, keyakinan bahwa itu wajib. Maka kalau ada yang puasa tapi dia tidak mengimani itu wajib, tidak akan dapat itu. Ya, walaupun dia puasanya sampai puasa wisol. Ya, apa itu puasa wisol? Puasa bersambung. Ya, ini kata-kata wisol jadi populer sekarang. Kenapa populer, Ustadz? Karena ketika selesai pengumuman MK, ada partai yang ditanya, bilang ini mau gabung atau tidak? Dia bilang, Ustadz, ya kan dalam Islam dilarang puasa wisol, ya sudah lama memiliki puasa di luar kekuasaan, ya. Ini qiyas ma'al afariqah, ya. Qiyas ma'al fariq. Baik. Jadi keimanan, keikhlasan. Apa yang ketiga? Nilai apa? Muraqabatullah. Nilai bahwa kita ini senantiasa dilihat oleh Allah SWT sehingga melahirkan sifat amanah atau nilai amanah dan kejujuran. Amanah dan kejujuran. Ya. Ini jelas. Puasa ini satu-satunya ibadah lahiriah. Ibadah lahiriah. Sekali lagi nih, mungkin jarang kita kaji tapi alhamdulillah saya coba renungkan dan kaji. Satu-satunya ibadah lahiriah yang tidak ada yang tahu kita benar-benar kerjakan atau tidak. Cuma puasa. Istri kita yang 24 jam pun bersama kita tidak tahu. Atau yang 12 jam. 13 jam bersama kita tidak tahu kita yang benar-benar puasa atau tidak, ya. Ayo coba pikir lagi, ada nggak ibadah lahiriah? Sholat pasti ketahuan ini sholat apa tidak, ya. Betul Pak, betul hadirin hadirat. Makanya ada seorang presiden dibilang oleh dubesnya, itu presiden saya presiden yang taat. Kenapa? Buktinya dia sholat 3-4 kali sehari. Karena sholat bisa dilihat. Tapi dia salah. Sholat itu 5 kali bos. Ya, sehari semalam paling tidak. Tapi puasa, kita puasa tidak ada yang tahu. Ya, apalagi umroh, haji, susah sekali kita mau sembunyi. Saya berapa kali mau sembunyi waktu umroh, tetap saja yang tahu. Iya, benar itu. Dan saya masih ingat guru kita almarhum Syekh Demak Gading. Dia bilang saya supaya menghilangkan itu tradisi orang yang selalu mau pamer haji dan umroh. Saya tidak ditahu orang umroh dan ketika saya mau naik kapal saya sengaja saya lompat aja ke kapal. Jangan lewat jalan. Maksudnya itu kan kapal dahulu bisa sandar. Ada jalan yang pakai tangga. Orang juga bisa dari ujung bisa lompat ke dalam. Terus orang tidak tahu saya. Saya pernah coba-coba umroh supaya tidak ada yang tahu, nggak kasih tahu siapa-siapa. Tiba-tiba ada syekh yang telepon, Masya Allah, ta'ti umrah wala tukhbiruna. Ya. Jadi, tapi puasa, nah ini nilai yang kadang kita lupakan. Kenapa sih ini kita puasa bercapek-capek, berlapar-lapar, dan kita jaga karena kita tahu Allah SWT melihat kita. Ya, walaupun tidak ada yang lihat, tidak pernah kita mau minum. Bahkan sambil menyelam kita tidak mau minum. Dan itu selain muraqabatullah, itu juga adalah rasa malu pada diri kita. Itu namanya self pengawasan melekat dari dalam. Ya, pengawasan. Nah, baik. Apa yang berikutnya? Nilainya adalah nilai solidaritas. Nilai solidaritas. Bahwa sungguhnya puasa ini membawa kita untuk solidaritas. Makanya kalau ada orang-orang yang puasa, yang merasakan lapar dan dahaga di siang hari, lalu dia tidak merasakan kemiskinan, tidak merasakan kelaparan orang lain, maka dia kehilangan nilainya. Apalagi yang nyata-nyata, beritanya mutawatir kepada kita, saudara-saudara kita di Gaza
yang banyak mati kelaparan, termasuk di Sudan, di Myanmar. Kalau mendengar berita itu, kita tidak sedih, maka salah satu nilai puasa kita sesungguhnya tidak sampai. Karena salah satu maksud puasa ini adalah melahirkan rasa solidaritas. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang mungkin mereka lapar bukan siang hari, tapi malam juga. Bukan sebulan saja, tapi berbulan-bulan. Nilai berikutnya adalah nilai tidak menyakiti orang lain. Nah, ini kita sudah mulai masuk yang lebih dalam. Yang nanti disebutkan secara khusus sangat-sangat riskan untuk menghilangkan pahala puasa kita. Menyakiti orang lain. Ya. Maka salah satu nilai puasa adalah tidak boleh menyakiti orang lain. Baik dengan tangan ataupun dengan lisan. Dengan tangan memukul, dengan tangan kekuasaan mendolimi, dengan tangan mengambil harta orang lain. Semuanya dilarang dalam Islam. Dan luar biasanya nilai-nilai dalam ibadah Islam ini ya. Coba lihat bagaimana rangkaian ayat-ayat puasa. Rangkaian ayat-ayat puasa dari 183 sampai 187 ditutup dengan ayat 188 tentang tidak boleh menyakiti orang lain. Ya, di sini disebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Di sini saya akan terangkan sebentar sedikit apa makna keadilan substantif, ya, dan keadilan formalistik. Ayat ini dengan tegas mengatakan jangan kalian saling memakan harta dengan cara yang batil. Itu datang persis setelah penutup ayat-ayat puasa. Ya, panjang ayat puasa 183, 184, 185, 186, 187. Lalu datang 188 seolah-olah kalian yang berpuasa ya harus tahu ya nilai dari puasa kalian, jangan memakan dengan harta sebagian dari kalian dengan cara yang batil. Itu menyakiti. Dan bahkan hati-hati kalian mengambil harta orang lain karena kalian menganggap itu legal. Kalian menganggap itu tidak melanggar hukum, ya. Kalian menganggap itu tidak melanggar hukum, padahal sesungguhnya itu batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Ada orang mungkin dia merasa bersalah kalau memakan harta orang lain tapi tidak ada legalitasnya. Ya, tidak ada pembenarannya. Maka kalau perlu dia bawa ke hakim. Ya, kan begitu. Jadi selain mau selamat dunia, dia bawa sertifikatkan tanah orang. Ya, lalu dia punya dalih, buktinya saya sertifikatkan, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalangi, berarti benar dong. Astagfirullah. Apalagi kalau tanah sengketa. Tanah sengketa jangan cepat-cepat senang ketika dapat sertifikatnya. Ya, jangan cepat-cepat senang dan berlindung di balik sertifikat itu. Inilah yang dimaksud dengan watudlu biha ilal hukam. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan orang-orang yang datang kepada Nabi SAW untuk berselisih. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya memutuskan hanya berdasarkan apa yang aku dengar dan apa yang kalian dalilkan. Ya. Maka kalau saya putuskan bahwa si A sebagai pemenang
Tapi sesungguhnya tidak seperti itu, ya. Dia tahu bahwa sebetulnya bukan dia yang benar, bukan dia pemenang, jangan dia ambil. Karena itu adalah sepotong api neraka. Itu adalah dosa besar. Itu akan membawa pada neraka. Nanti ada yang bilang, Ustadz kalau begitu, kalau ada mahkamah sudah memutuskan saya pemenang, tapi saya rasa bukan saya pemenangnya, bagaimana Ustadz? Ya, ini maksudnya di pengadilan agraria, iya, ya, di mahkamah negeri, ya, di mahkamah agung, ya, mahkamah apa lagi? Ay, terserah antum itu, ya. Bagaimana kalau saya diputuskan sebagai pemenang, padahal saya yakin bahwa bukan saya yang menang? Ya. Kalau mau ikut ayat, ikut hadis, ya kembalikan, ya, umumkan bukan saya yang menang. Apa bisa Ustadz? Bisa. Ya. Pernah saya nonton cuplikan video pendek, ada, dan ini kadang-kadang nilai Quran, nilai hadis dipraktekkan oleh orang non Muslim. Kadang-kadang pernah ada pemain bola diputuskan oleh wasit, dia dapat penalti. Ya, dia dapat penalti. Ya, namanya putusan wasit harus dilaksanakan. Ditaruh bola di putih, tapi dia tendang keluar. Ya, karena dia bilang saya tidak berhak dapat penalti. Subhanallah. Ayo sama-sama bilang Subhanallah. Dan jangan heran kalau itu ada pada manusia padahal mereka bukan Muslim. Karena masih sesuai fitrah. Kan mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baru-baru saya nonton tenis. Ini luar biasa, main tenis. Terus kemudian wasit bilang bola keluar. Ini yang dikasih menang oleh wasit. Dia kasih tahu lawannya. Kalau kau mau challenge, ya, kalau mau protes wasit, boleh kok, hak kamu. Wasit kaget. Dia juga kaget. Loh, ini orang mau dikasih menang. Dan sah menangnya karena diputuskan oleh hakim. Challenge. Dan di challenge di VAR, ya, VAR ternyata betul bola masuk. Subhanallah. Sama-sama. Subhanallah. Ya. Jadi jangan memudah-mudahkan untuk kemudian mengambil sesuatu yang bukan hak kita, walaupun hakim yang memutuskan. Ustadz, apa Ustadz sudah masuk ke materi kedua ini? Belum. Ya. Masih materi pertama. Baik. Ya. Baik. Apalagi yang berikutnya? Nilai itu, ya. Sebelum nilainya saya tambah dalil. Salah satu dalil yang sangat luar biasa berkenaan dengan ini, berkenaan dengan tidak menyakiti orang, ya, adalah hadis inni shaim. Ya, inni shaim. Ini kalau antum renungkan hadis ini dan antum tidak mendalami syariat Islam, bisa salah paham. Ya, seolah-olah ajaran Islam mengajarkan kita ini menjadi penakut atau menjadi penyabar yang di luar batas. Ya. Kita lagi puasa, namanya juga puasa. Ya, kita itu kalau puasa mau dihormati orang, betul? Ya, ini kadang-kadang kita karena puasa masih sabuk putih, ya. Kalau puasa sabuk putih, seolah-olah semua orang di rumah itu harus hormati kita. Ya. Kalau ada yang minum depan kita, wah, udah marahnya luar biasa. Tidak menghormati orang berpuasa. Padahal mungkin dia tidak tahu kalau kita puasa. Ya kan? Ya, ini puasa sabuk putih. Ya. Tapi kalau orang puasa yang sudah tinggi, ya, apalagi puasa sunat, dia tidak mau ada orang lain yang tahu dia puasa. Ya. Dan karenanya dia dengan sikap yang luar biasa, dan ketika ada yang mengganggu dia, ya, maka dia akan menjawab dengan sangat santun dan terpaksa menyampaikan bahwa saya puasa. Apalagi kalau puasa Ramadan, tidak riak kalau bilang itu. Ya,
kalau puasa Ramadan. Karena memang justru kalau tidak puasa dipertanyakan. Dipertanyakan. Ya, saya pernah lihat orang bertengkar. Saya tidak mau sebut negaranya karena takut menggibah satu negara. Ya. Bertengkar. Polisi bilang sallu ala nabi. Ya, salawat pada nabi. Apalagi kita ini puasa. Apa jawab anak muda itu? Saya tidak puasa. Astagfirullah. Ya, andaikan dia bertengkar saja masih lebih ringan. Ya, dengan pernyataannya saya tidak puasa. Ya. Jadi ini shaim. Ini tinggi sekali nilainya. Tinggi sekali nilainya. Karena disakiti, diganggu, tapi dia tidak membalas. Tidak balik menyakiti. Ya. Ingat, tidak membalas, tidak balik menyakiti. Bukan tidak menghindar dan bukan tidak menangkis. Bedakan ini. Ya, jangan bilang baca hadis itu saya dipukul Ustaz, saya biarkan saya dipukul. Dari mana itu pemahamannya? Ya, itu hadis Ustaz ini shaim. Salah kok itu. Iya, salah. Apalagi kalau kau di Makassar, ya. Dibilang itu dongo kok. Iya. Kalau ada yang mau pukul kita menghindar, betul? Kalau susah menghindar tangkis, betul? Begitu, tapi jangan dibalas. Kenapa? Kenapa? Karena puasa. Bukan tidak boleh membalas. Karena dalam syariat Islam membalas boleh, betul? Membalas boleh. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau mau balas, balas tapi yang setimpal. Iya. Jangan bilang pembalasan lebih kejam dari perbuatan Ustadz. Iya. Jadi kalau dia dipukul diambil badi, enggak sama. Wala in sabartum fahuwa khairul lissabirin. Tidak membalas karena apa? Karena puasa. Dan secara umum puasa melarang kita menyakiti orang. Subhanallah. Luar biasa nilai-nilai ini. Ya. Yang kalau kita semua jaga, ini akan menambah nilai untuk kita menjadi soleh secara utuh. Kemudian dalam hadis itu juga, ya, sesungguhnya bukan saja tidak menyakiti, tapi bagaimana mencari jalan terbaik untuk terbangun persaudaraan dengan komunikasi yang baik. Ini shaim. Ya, ini shaim. Jadi pernyataan ini shaim, perkataan lirih ini komunikasi yang luar biasa. Karena kalau diam-diam saja, boleh jadi orang bilang, weh, dia ini barangkali lagi mikir bagaimana cara membalas. Ya kan? Bisa begitu. Ya, atau dengan kata-kata yang lain bilang, saya bukan penakut ya. Ini shaim. Yang ini diharapkan juga bisa meredam emosi kita dan kemudian menurunkan tensi orang yang mendolimi kita kalau dia masih punya hati, kalau dia masih punya akal. Nah, terlalu panjang, terakhir sekali, ini masih banyak tapi satu lagi dari nilai yang menyertai ya puasa ini yang sangat luar biasa adalah membangun mental pejuang. Ya. Masuklah tadi nilai sabar itu. Ya. Nilai sabar. Sebab kesabaran ini bukan saja melaksanakan perintah Allah SWT. Tapi sabar juga untuk tidak melakukan pelanggaran. Dan sabar untuk memperjuangkan dinullah. Ya. Dan Ramadan adalah bulan perjuangan. Pertama, nama Ramadan itu sendiri. Ya, dari sesuatu yang sulit. Artinya itu adalah merupakan perjuangan. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh perjuangan. Ya, dari Nabi SAW dan para sahabat. Dan nilai sabar tadi adalah nilai perjuangan. Dan yang ketiga, bahwa orang yang berjuang itu adalah orang yang sabar tabah untuk menuai hasil kemudian. Betul? Betul?
Buk. Iya, itu pedagang. Bahkan pedagang recehan. Iya. Ada pedagang kasih tahu saya, Ustadz, saya kalau investasi ya walau banyak sekali untungnya tapi lama enggak bisa, Kak. Iya. Saya mau hari ini juga langsung dapat untungnya. Itulah pedagang, ya. Dia lebih suka mau jual pisang, jual apa. Maaf, jangan menyebut nanti dikira merendahkan, bukan, naudzubillah. Maksud saya ini pedagang yang orang tidak berpikir bahwa perlu investasi. Pejuang, orang yang sabar, tabah, ya, tidak melihat waktu. Memang mereka berharap ada kemenangan yang datang di dunia ini atau kemenangan kecil, tapi mereka lebih kepada bagaimana kemenangan yang sebenarnya. Ya, kemenangan yang sebenarnya dalam perjuangan adalah ketika kita terus bersama kebenaran. Ketika memperjuangkan kebenaran, seperti kata Imam Ahmad bin Hambal saat murid-muridnya bilang, "Ya Imam, kenapa kita kalah?" Kata Imam bin Hambal, kita tidak kalah, ya, selama kita bersama dengan kebenaran. Jadi kalau cuma kalah 2 kali atau 3 kali, ya, Ustadz kemana lagi arahnya ini? Ya, ya, itu belum seberapa. Atau ada yang Ustadz telepon saya, Ustadz, pas selesai pencoblosan 14 Februari, kira-kira 3-4 hari, seorang Ustadz kondang, saya tidak sebut namanya, ya, telepon, Ustadz saya lagi galau, mau pergi umroh. Oh iya Ustadz, kenapa Ki galau? Dia bilang, kenapa kita ini kalah terus Ustadz? Kurasa 6 kali mau Ki kalah. Ya, kalau saya sebutkan nanti 6 kali itu antum udah tahu siapa ustaznya. Jadi saya tidak usah sebut. Ya, yang dia sebut 3 kali itu terakhir 2014, 2019, 2024. Saya bilang, Ustadz, saya juga sangat sedih, kita juga galau. Tapi jangan Ki lupa, pernah Ki juga menang. Ya, 2017 di Jakarta. Ya. Oh iya betul juga dia bilang. Dan inilah salah satu nilai yang kita harapkan dari Ramadan umat Islam hari ini. Terutama ketika umat Islam dalam keadaan yang memprihatinkan. Dalam keadaan dicabik-cabik, paling tidak di sebahagian badannya. Umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia sepatutnya dengan puasa ini lahir sebagai pejuang-pejuang. Terutama ketika saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia berteriak, tolong kami. Kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebebasan? Kenapa kami tidak bisa mendapatkan makanan? Kenapa kami harus selalu dibantai? Kenapa kami harus kelaparan? Sementara 99% dari umat Islam dalam keadaan tenang dan menikmati dunia ini. Tidakkah kita tergerak untuk memperjuangkan mereka? Anak-anak mereka yang kehilangan masa kecilnya, kehilangan kebebasan dan kesenangannya, seperti yang diungkap dalam bait-bait nasyid oleh putri-putri kita tadi. Itu yang sangat menyentuh. Ya. Ardi hurri masru'a. Itu bahasa Ammiyah. Tanahku kehilangan, dicuri kebebasan, dicuri kemerdekaan. Lebih menyentuh lagi, dia bilang, ardi sagire mitli sagire atuna salam atuna tupuli. Tanah saya cuma kecil. Cuma kecil. Seperti tubuhku yang kecil.
Artinya tidakkah kita ini bisa membantu mereka? Bukan tanah yang sangat luas yang dirampok dan dirampas. Sehingga masih mereka bisa berada di tempat yang lainnya. Tanah yang sangat kecil. Ardi sagire, mitli sagire. Berikanlah keselamatan, berikanlah kedamaian. Ini teriakan anak-anak Palestina, anak-anak Gaza, dan di berbagai belahan bumi yang tertindas, termasuk di Myanmar. Coba lihat bagaimana para sahabat yang berpuasa. Dan sebelum saya lupa, puasa dan jihad itu mempunyai kaitan yang luar biasa dalam sebuah hadis sahih. Ya, siapa yang berpuasa sehari dalam fisabilillah akan dijauhkan darinya dengan neraka. Sejauh berapa Ustaz Yusran? 70 harifan. Sejauh 70 musim. Allahu Akbar. Maka wahai umat yang berpuasa, umat yang rela berlapar-lapar dan berdahaga, umat yang mengetahui bahwa di Ramadan kita itu berkorban luar biasa, berkorban waktu, tenaga, uang. Itu harusnya menempa mental kita menjadi pejuang-pejuang fisabilillah. Apalagi di tengah-tengah keadaan umat yang sangat memprihatinkan. Saya tidak bisa mengerti, tidak, agamanya tipis. Siapa mereka? Mereka yang menghardik anak yatim. Hati-hati kita semua ke anak yatim. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anak yatim. Apalagi yang menjadi tanggungan kita. Dan bukan itu saja ikhwan dan akhwat. Sehingga antum bernapas lega. Oh, saya tidak ada anak yatim yang jadi tanggungan saya. Tidak ada anak yatim tetangga saya. Tidak ada anak yatim keluarga saya. Lain mana menjadi dai-dai. Pernahkah kita berpikir bahwa sebagian mereka adalah orang-orang miskin? Bahkan mungkin ada di antara kita diajak untuk menyumbang, untuk infak, untuk GDR, ya, untuk biaya para dai. Ada yang mengeluh. Kami yang begitu rajin di bulan Ramadan, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan kami masuk ke golongan orang-orang yang mendustakan agama. Karena kami tidak pernah mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya Allah, ampuni kami. Ya Rahman, Ya Rahim. Mungkin ada di antara kita sudah lama tahu tentang WIZ. Tidak terinspirasi sedikit pun bicara walau di keluarganya, walau di tetangganya, walau di kenalannya, di grup WhatsApp-nya. Untuk apa grup-grup WhatsApp kita begitu banyak? Kalau jalan kebaikan ini kita tidak lakukan. Ini bukan semata-mata karena WIZ lembaga Wahda, bukan. Tapi ini yang kita ketahui, ya, lembaga resmi secara nasional, dan kita tahu bagaimana mereka menjalankan tugasnya dan kita awasi. Maka mari salah satu nilai yang penting di dalam kita menjadi soleh yang utuh atau seutuhnya, yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi jangan lagi ada yang mengeluh kalau diajak untuk menyumbang, termasuk GDR. Ya, saya selalu mengulangi, bukan kami yang berterima kasih, bukan pengurus Wahda kalau secara hakikatnya. Walaupun secara etikanya kami berterima kasih, tapi secara hakikatnya bukan pengurus Wahda, bukan pengurus WIZ yang berterima kasih kepada orang-orang yang menyumbang. Mereka yang menyumbang seharusnya yang berterima kasih kepada para pengurus ini. Itu fatwa para ulama. Karena mereka terbantu
untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah mereka dengan sebaik-baiknya. Betul? Begitu Ustaz Aswanto? Jadi mudah-mudahan setelah ini kita lebih aktif mengajak orang untuk berbuat kebaikan agar kita tidak termasuk pendusta-pendusta agama. Wa na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah rahimahullah, pernah memberikan pengajian tentang ayat ini. Ya. Diulang-ulang sampai bosan salah satu muridnya, Pak Kiai, ya. Pak Kiai, tidak ada pelajaran lain. Kata Pak Kiai, sudah ada anak yatim yang kau pelihara? Ya. Ya. Ini konon, saya dengar begitu. Artinya agar materi kita hari ini membekas pada diri kita, mari bertekad bahwa nilai-nilai ini harus kita hidupkan sambil terus menjaga ibadah mahdhah yang kita alhamdulillah telah terbimbing, tertempa di dalam Ramadan. Minimal kita lanjutkan terus bagaimana dengan puasa-puasa sunat kita, bagaimana dengan bacaan Quran kita, bagaimana sholat tahajud kita. Kalau diurutkan, yang pertama tadi puasa, sholat tahajud, lalu Quran. Ya, mari para pejuang terutama nih, para dai-daiyah, para aktivis, para pengurus, ya, Wahdah Islamiyah dan seluruh yang cinta pada Islam. Minimal kita itu tidak meninggalkan sholat witir kita. Bahkan kalau tidak musafir, 11 rakaat itu bukanlah sesuatu yang berat. Hanya kita yang terlalu mudah untuk digoda oleh syaitan untuk berpanjang lebar tidurnya. Ya. Dan masih ada cara menggantinya di siang kalau terluput dengan sholat duha. Begitu juga dengan ibadah-ibadah sunnah lain termasuk dengan bacaan Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ini sudah terlalu panjang dan sudah jam 11, maka saya akan masuk kepada kesimpulan-kesimpulan. Nah ya, kalau ada waktu saya bahas lagi yang kedua. Ya, kesimpulan begini. Ya, apa yang dimaksud dengan kesolehan yang utuh? Ini kesimpulan penting sekali. Nanti mudah-mudahan ini dicatat bisa menjadi bahan untuk murojaah atau muhasabah. Ya, banyak yang menyebut istilah kesolehan yang utuh ini dengan istilah satu, ya, menjaga ibadah mahdhah dan ibadah am atau muamalahnya. Betul ya? Karena ibadah itu memang tidak keluar dari dua ini. Kalau bukan ibadah mahdhah, ibadah am, dan ini telah disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, saya sebetulnya mengutipkan di sini definisi Syekhul Islam tentang ibadah, panjang sekali. Saya terjemahkan singkat aja. Atau tidak usah, ya, antum percaya pastinya, ya, takut waktunya. Orang yang soleh secara utuh adalah orang yang menjaga ibadah mahdhah dan ibadah amnya. Ibadah am itu artinya muamalah. Muamalah ini tadi 5 menit, oke, terima kasih. Ya, nanti injury time-nya 5 menit juga ya. Ya. Ini musim sepak bola ada injury time. Bahkan sekarang injury time panjang-panjang 10 menit. Bilang, Ustadz juga ini kayaknya suka bola dan suka nonton bola. Ya mohon maaf, memang saya masih suka nonton bola. Baik. Jadi semua yang tadi kita jelaskan di luar ibadah mahdhah adalah muamalah. Itu jelas. Dan ini yang orang biasa sebut dengan istilah kesolehan individual dan kesolehan sosial. Ya. Jadi sebelum mereka istilahkan itu kita sudah punya istilahnya. Ibadah ammah dan ibadah mahdhah, ibadah ammah. Ini juga yang bisa digunakan istilah yang gampang antara ritual dan spiritual. Ya, ritual itu adalah benar-benar menjaga semua ibadah mahdhah kita. Spiritual adalah nilai yang dihasilkan dari ibadah-ibadah ritual itu. Ya, maka spiritual itu lebih umum maknanya daripada ritual. Tidak ada spiritual tanpa ritual. Ya, tapi hati-hati
kalau ritual hanya berhenti sampai di situ. Ada nilai-nilai yang harus, yakni spiritual. Yang berikutnya, lahiriah dan batiniah. Ini saya sudah sampaikan di antara dalil yang sangat menarik. Disebutkan para ulama tentang ad-dhahir wal batin adalah firman Allah SWT surah Al-Anfal ayat 2. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun sampai ayat 3 alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang lain lagi di ayat Al-Hujurat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim sabilillah. Orang yang benar-benar soleh itu yang rajin sholat, yang banyak ilmu syar'i, tapi juga pejuang-pejuang di jalan Allah SWT. Ya, dan kalau mau dibalik boleh juga. Orang soleh itu pejuang, tapi jadi juga rajin ibadah, betul? Cuma kalau urutannya lebih baik rajin ibadah dulu, ya. Walaupun ada orang, saya ikut berjuang dulu. Nanti kalau sudah sama Ustadz, insya Allah saya rajin ibadah. Boleh juga, ya. Ya, yang penting jangan tinggalkan yang pokok. Nah ini saya akan urutkan lagi nanti terakhir sekali kesimpulan bagaimana tangga-tangga itu insya Allah. Yang keempat, ya, sebentar. Yang ketiga, individual dan sosial tadi itu yang disebut dalam istilah populer kita hablum minallah wa hablun minan nas. Ya, rajin sholat tapi baik dengan tetangga, betul? Sebelum baik dengan tetangga, baik dengan siapa? Yang kompak. Sebelum baik dengan tetangga, baik dengan siapa? Baik dengan keluarga. Jangan kita ini kadang-kadang baik pada istri tetangga. Astagfirullah. Iya, jangan bilang Masya Allah, astagfirullah itu. Tidak baik pada istrinya. Kalau lihat anak tetangga, muji, wih anaknya lucu, ya. Anaknya Masya Allah. Pernah nggak muji anak kita? Ya. Ini hablum minan nas. Jangan salah paham, hablum minan nas orang luar. Pertama di dalam rumah. Makanya saya terharu tadi Pak Bupati. Ya. Pak Bupati tadi bilang saya pasti harus kembali. Saya kira tadi mulai juga berbunga-bunga. Saya kembali karena mau dengar ceramahnya Ustadz, ya, GR Tombak sedikit, ya. Walaupun saya juga sebetulnya sangat maklum, beliau sangat sibuk. Tapi begitu beliau bilang karena nanti anak saya tampil, saya lebih terharu, ya. Daripada beliau mau dengar saya, ya. Beliau bisa dengar banyak waktu. Tapi mau hadir karena anaknya mau tampil, luar biasa. Hari ini Pak Bupati Maros menjadi satu contoh, ya. Dia mau dengar anaknya. Walaupun dia bupati, tapi dia bapaknya itu anak. Jadi kalau kita ini bukan bupati saja, sok sibuk. Belum pi bupati, ya, tidak bisa hadir acara anaknya. Apa mau itu? Ya, belum pak bupati. Padahal jangankan bupati, walau presiden. Ya memang Anda presiden untuk Indonesia, untuk orang banyak. Tapi untuk saya Anda adalah bapak saya. Iya, saya punya hak. Iya. Ini ada tambah-tambah sambalu. Ada tambah-tambah sambalu. Dia bilang, ya karena kewajiban bapaknya ditolonglah di MK dia bilang. Bukan saya bilang itu, ini tambah-tambah sambalu. Ya. Tentu dengan makna positif. Ya. Kalau anak melakukan yang buruk, jangan. Itu menjerumuskan anak. Nah kira-kira itu jawabannya. Begitu juga istri. Jangan kita sok sibuk. Ya saya ini ketua umum Wahda. Saya ketua DPW Sulsel. Ada di sini. Saya ketua DPD Maros. Ada juga. Mana Minjo? Tadi ada di sini. Jangki hilang. Ya walaupun panitia. Perlu dengar ceramah. Saya ketua ini, ketua itu. Iya memang Anda ketua di Wahda. Tapi saya istri Anda. Ya. Saya punya hak.
Jadi baik pada tetangga, tapi lebih dahulu baik pada keluarga. Dan seterusnya. Dan saya tidak punya waktu untuk menerangkan bagaimana baik pada keluarga, baik pada tetangga. Ini materi-materi yang alhamdulillah semua di Wahdah Islamiyah sudah ada yang namanya bidang-bidang dan departemennya. Jadi kalau saya mau tahu bagaimana Ustaz, jangan makin susah, gabung makin saja dengan Wahdah. Ya, insya Allah semua pelajaran itu bisa didapatkan secara terinci. Dan harus dimulai dari keluarga. Sebab nilai-nilai ini kalau tidak di keluarga sangat sulit diterapkan. Mau bagaimanapun guru jungkir balik di sekolah. Kalau di keluarga ditanamkan. Saya dapat informasi tadi. Bahwa Indonesia salah satu negara tertinggi yang paling buruk di dalam bersosial media. Ya. Netizen yang paling galak. Ya. Makanya Qatar juga akhirnya kasihan kelabakan. Wasit yang memimpin pertandingan Indonesia dan Qatar itu kasihan betul. Dihujat oleh netizen Indonesia. Itu netizen Indonesia kalau tidak salah ranking ke-30 dari 32 negara yang terburuk. Ini masalahnya. Karena ada kesenjangan di dalam keluarga. Komunikasi yang tidak baik. Maka saya selalu mengingatkan diri saya. Dan yang pertama harus dapat pelajaran ini saya. Ya, mari jaga keluarga dengan komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Sayang waktu kita terlalu pendek. Sudah habis 5 menit. Tinggal injury time 10 menit insya Allah. Salah barangkali. Nah, ya, sedikit mau pada, sedikit mau. Yang berikutnya adalah mendukung yang baik dan mengingatkan yang salah. Itu juga adalah orang yang soleh. Ya. Kalau ada yang baik kita dukung, betul? Kalau ada yang salah kita ingatkan. Lebih bagus kata mengingatkan daripada kata kritik. Ya, ini lebih adak mengingatkan daripada kritik. Ya, kalau mengingatkan itu biasanya dengan solusi. Ya, tapi kritik biasanya itu lebih menyakitkan. Hanya membuat masalah menyakitkan. Jadi itu termasuk. Yang berikutnya adalah berjuang sepenuh hati tapi tidak emosional. Serta menerima takdir hasil. Ustadz kayaknya ini poin 4 dan 5 rasa-rasa materi kedua ini. Iya betul juga. Iya. Bahwa kalau pemerintah sudah terbentuk. Ya. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang itu adalah selesai urusan itu. Ya. Selesai urusan suksesi. Kalau sudah ada pemerintah yang sah. Tinggal kita dukung yang baik. Ya, dan ingatkan yang salah. Bukan kita tidak kecewa, bukan kita tidak kesal terhadap apa yang terjadi. Bila itu memang ada kecurangan, ada penipuan, DLL-nya. Tapi urusan ini harus selesai dan ada kepastian. Itulah hebatnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tanpa kepastian, ya, tidak akan ada pemerintahan. Dan kalau tidak ada pemerintahan, itu lebih buruk walaupun pemerintahannya zalim. Betul? Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akan habis waktu, tenaga, bahkan mungkin jiwa akan melayang hanya berputar pada hal yang seperti ini. Maka poin 4 dan 5 yang namanya kita soleh secara utuh adalah dukung yang baik, koreksi atau ingatkan yang salah. Kemudian berjuang sepenuh hati, sekuat kemampuan, tidak emosional sehingga membabi buta dan terima takdir apapun yang Allah takdirkan. Ya. Kalau kita terima, insya Allah kita cepat-cepat move on, berjuang lagi. Insya Allah ke depan kita bisa menang seperti Indonesia. Move on di pertemuan pertama, menang kita 3 kali lawan Australia, lawan Jordan. Dan lawan Korsel terakhir. Tidak mengapa ini. Contoh-contohnya ke sepak bola, sebab waki. Banyak anak muda di belakang senang ini. Ya, karena memang lagi bahan pembicaraan di mana-mana. Baik, yang berikutnya. Udahlah, saya pindah. Kalau ada yang tanya, Ustadz, mau diurutkannya gimana nih? Mengurutkan ini tentu sesuatu yang sangat penting. Saya hanya mau membantu. Bisa saja ada ustadz-ustadz, ada ulama bisa mengurutkannya berbeda.
Ini disclaimer. Saya sampaikan dari sekarang. Ini ijtihad saya. Berdasarkan dalil-dalil, urutan tentang kesolehan yang utuh itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga iman dan tauhid. Ya, termasuk bersih dari kesyirikan, baik yang besar maupun kecil atau halus. Ya, sayang tidak ada waktu menjelaskannya. Yang kedua, ada yang ngantuk? Tolong angkat tangan yang ngantuk. Kami tidak angkat tangan karena tidur ki. Baik. Yang kedua, melaksanakan rukun-rukun dan yang wajib-wajib. Itu yang kedua. Salat, zakat, puasa, haji, ya, dan lain-lain kewajiban. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Yang ketiga, ini urutan ini luar biasa. Ini hasil perenungan atas dalil-dalil yang banyak. Yang ketiga urutannya adalah memelihara sifat-sifat yang wajib. Ya, sifat-sifat yang wajib. Itu adalah sifat jujur, sifat amanah, ya. Sifat amanah, sifat adil, dan termasuk sifat birrul walidain. Ini diantara sifat-sifat yang wajib harus kita jaga. Tentu ini contoh-contoh saja, ya. Insya Allah ada rekamannya, nanti bisa diambil. Yang kelima ini urutan-urutan insya Allah, meninggalkan dosa-dosa besar. Meninggalkan dosa-dosa besar. Tentu di luar daripada yang sudah disebut. Dosa-dosa besar satu, ya, adalah membunuh jiwa. Itu yang terbesar, membunuh jiwa setelah syirik, ya. Yang kedua, durhaka pada kedua orang tua. Yang ketiga, berzina. Apalagi zina dengan selingkuhan. Ya, ini kita pertegaskan. Ya. Ya. Berzina itu dosa besar. Dan lebih besar lagi adalah orang berzina dengan istri orang. Atau berzina dengan tetangga, dengan istri tetangga. Itu ada hadisnya. Ya. Maka bil munasabah, saya ingatkan diri saya dan seluruh keluarga besar Wadah Islamiyah, seluruh kaum muslimin dan seluruh anak bangsa Indonesia, mari jauhi zina dan jauhi perselingkuhan. Ini akan menjadi musibah besar kepada satu kaum, satu komunitas manapun yang memudah-mudahkan perzinahan dan perselingkuhan. Dan untuk menjauhinya, tinggalkan hal-hal yang disebut la taqrabuz zina. Tinggalkan komunikasi yang tidak penting dengan lawan jenis. Tinggalkan berkhalwat, ya. Tinggalkan nonton film porno, ya. Tinggalkan hal-hal yang bisa membawa kepada ini, karena ini menjadi penghalang daripada kesolehan kita, penghalang daripada rezeki kita, penghalang daripada keberkahan pada diri, keluarga, dan umat kita. Yang berikutnya adalah apalagi? Judi, riba, ya, riba, miras, makan babi dan bangkai, makan babi atau bangkai, khianat, zalim atau kezaliman, gibah, namimah, dan takabur. Ini semua kabair yang harus kita tinggalkan. Yang berikutnya, urutan-urutan untuk jadi orang yang soleh, yang utuh. Walaupun mulai dari nomor 3 ke bawah, ini tidak harus berurutan. Mana saja yang lebih dahulu harus kita lakukan. Yang nomor 5 adalah orang yang soleh itu orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Jangan cukup merasa ustadz, saya yang penting saya sholat, puasa, zakat, saya tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, ya sudah cukup. Tidak. Orang soleh yang utuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau tidak percaya, buka surah Al-Hujurat ayat 15. Tidak ada waktu menjelaskannya lagi. Yang keenam, baik pada sesama manusia dan makhluk lainnya. Itu orang soleh yang utuh. Dan lebih sempurna lagi ke atas, orang yang soleh adalah orang yang tidak melupakan nasibnya di dunia. Jangan lupa, ternyata Ustadz tidak lupa juga ya masalah dunia. Tidak. Dalam konsep Islam, bukan orang soleh yang melupakan bagiannya di dunia. Ada hadisnya Ustadz? Ada.
hadis sahih, inni atqakum. Ya, Nabi SAW, saya yang paling takwa di antara kalian kepada Allah SWT. Betul? Ana asumu wa uftir wa usalli wa anam. Dan yang paling terakhir, paling jelas dalilnya, wa atazawwajun nisa. Ya, saya juga menikah, bukan satu orang saja, kata Nabi SAW. Khawatir ikhwah cuma yang terakhir yang dia pegang. Ya, baru lupa syarat-syaratnya. Ya. Intinya adalah orang yang soleh, orang yang tidak lupa tentang bagiannya di dunia. Dan ini sebelum hadis, ayat Al-Quran di surah apa? Di surah apa? As-Sad. Wala tansa nasibak. Al-Qasas ayat 77 kalau tidak salah, 78. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bagian dari dunia. Jadi semua tadi tentang akhirat kita dan dunia juga, tapi pribadi, keluarga, di sini poinnya. Dan yang terakhir untuk kesempurnaannya adalah mereka yang terus menghidupkan yang sunnah-sunnah. Semakin banyak dia hidupkan sunnah, semakin soleh dia. Kalau dia jaga poin-poin yang di atas tadi. Kalau ada yang tanya, Ustadz, kenapa menghidupkan sunnah-sunnah ini? Ustadz taruh yang terakhir. Itu bukan saya. Itu hadis sahih yang menceritakan penghuni surga. Ya, sahabat menceritakan penghuni surga sedikit. Ya, ingat yang sunnah. Tapi tentu tidak wajar kalau kita meninggalkan yang sunnah-sunnah ini. Apalagi yang muakkadah. Ya, tapi ini kalau sekedar mengurutkan apalagi kalau waktunya tidak cukup. Itu maksudnya. Iya, kalau waktunya tidak cukup. Ya, ini antara saya mau sholat sunat dan menolong orang. Mana lebih dahulukan? Ayo angkat tangan semua. Mana dahulukan sholat sunat atau menolong orang? Menolong orang. Ini antum fuqaha, masya Allah. Ya, makanya tidak saya buat ini alhamdulillah dengan perenungan pada ilmu dan juga pada adillah yang saya ketahui. Tapi ini adalah sesuatu yang mungkin juga tidak persis, ya, dan bisa saja dikoreksi oleh para ulama. Inilah yang ingin saya sampaikan, dan paling penutup adalah bagaimana mewujudkan itu. Ya, ini insya Allah materi tablik akbar yang akan datang. Ya, di waktu haji, insya Allah. Tapi saya kasih bocoran. Untuk itu dukung gerakan sejuta dai. Ya, gerakan sejuta dai insya Allah akan terus mempertahankan kesolehan yang tadi yang kita sudah dapatkan dari Ramadan, dan bahkan bisa membentuk kesolehan-kesolehan berikutnya, ya, baik pada orang-orang yang sama atau orang-orang yang baru. Mari semua dukung gerakan sejuta dai, wahdah Islamiyah, yang agar kemudian umat kita, bangsa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan ibadahnya, dan lebih dekat kepada sesama manusia dengan akhlak dan dengan berbaginya, dan lebih dekat untuk Indonesia jaya, Indonesia unggul dengan perjuangannya. Insya Allah kalau kita semua setelah mengambil pelajaran dari Pilpres ini mendapatkan bahwa untuk bisa menang lagi ke depan, kita melakukan dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak pejuang-pejuang yang berkualitas. Pejuang yang berkualitas jumlahnya memadai, pejuang yang berkualitas terorganisir, jumlahnya memadai, dan masyarakat yang tercerahkan. Insya Allah 2029 akan lebih baik lagi, ya. Dan mudah-mudahan berikutnya dan berikutnya akan membawa pada keunggulan dan kejayaan pada umat kita. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam tabligh akbar dan kajian silaturahim ini. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting bahwa dalam rangka mewujudkan generasi yang soleh, generasi yang unggul, kita punya pesantren penghafal Quran untuk yatim di Yogyakarta dengan fasilitas yang luar biasa.
silakan berbondong-bondong yang punya anak yatim, yang tahu anak yatim, daftarkan ke sana dan akan diberikan informasi lebih lanjut. Yang berikutnya kita mengharapkan ya dalam waktu dekat akan memilih mudir, mudarris, muhafiz untuk ditempatkan di pesantren ini dengan fasilitas dan kafalah yang memadai. Alhamdulillah. Silakan para kader-kader terbaik. Ini khusus kader Wahdah. Kader-kader terbaik Wahdah. Ikhwah saja. Mohon maaf akhwat belum ada karena ini program untuk laki-laki. Segera mendaftar dan seterusnya. Juga saya ingin ingatkan dalam rangka kaderisasi kita. Buku dirasa anak bagi kelas 1 SD sudah selesai dan siap untuk diterapkan di sekolah-sekolah kita. Dan juga banyak penggunaan buku mata pelajaran di kelas 10 SMA yang sudah dibuat oleh lembaga pendidikan kita. Barakallahu fikum jami'an dan al-afu minal italah. Mohon maaf ya kalau panjang ya. Inilah susahnya juga penceramah. Kalau banyak bahannya susah berhenti ya. Kalau sedikit bahannya bikin bosan ya. Jadi maafkan kalau panjang, semoga bermanfaat, semoga berkah. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah ya dari Allah, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dari pribadi saya minasyaitan, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin kulli dzam, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.